memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Yohanes Stephen alias Panca ya. Kita laporkan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Baik rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini kita bikin pelaporan di Polda Metro Jaya. Terlapor Marlina Oktoria, mantan istrinya klien saya, Abi Malik, Bapak Mansyardin Malik. Kita laporkan Marlina Oktoria terkait penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, tadi penyidik menjerat pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi langkah hukum ini kami lakukan baru sekarang karena sebenarnya klien kami tidak mau melaporkan mantan istrinya. Tapi karena pihak mantan istrinya itu nggak ada niatan untuk melakukan penghentian menyampaikan fitnah dan pencemaran nama baik, makanya langkah hukum kami lakukan. Dan setelah dari ini kita akan menghadap kantor MUI Pusat. Kita udah dikasih waktu sama Sekjen MUI Pusat untuk menyampaikan terkait berita yang disampaikan oleh mantan istrinya bahwa secara hukum Islam seorang istri itu tidak boleh menyampaikan hubungan suami istri itu, jangankan ke media, ke saudara kandung sekalipun nggak boleh. Hubungan suami istri itu nggak boleh disebarkan kemanapun, dan itu terlarang menurut hukum Islam seperti itu. Jadi makanya kami akan mendatangi MUI dan alhamdulillah MUI Pusat sudah memberikan waktu dan Pak Sekjen mau menemui kita. Ini seperti itu. Baik, para rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan? Untuk barang buktinya apa yang berikan tadi? Alat bukti yang kita berikan di Polda Metro Jaya berupa tayangan YouTube, akun YouTube yang ada di salah satu stasiun TV, acara talk show. Acara talk show salah satu stasiun TV yang dimana Marlina Oktoria di situ sebagai narasumbernya. Seperti itu. Mas, untuk laporannya tadi langsung diterima atau gimana? Udah diterima dan udah berbentuk LP. Komentar Abi gimana untuk hari ini? Ya, komentar saya sih serahkan semua berjalan sesuai dengan proses peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kita sebagai warga negara tentu patuh gitu ya pada proses hukum gitu. Berarti Abi udah geram banget ya sampai akhirnya melaporkan seperti ini. Ya tentulah kita sebagai manusia biasa ya. Sebagai manusia biasa kita merasa ya difitnah, merasa dicemarkan nama baik kita ya. Sebenarnya saya apa yang dikatakan lawyer itu memang benar. Saya sebenarnya dari awal memang tidak ingin ya melaporkan ini ke pihak kepolisian kan gitu ya. Tapi karena saya lihat ini sudah betul-betul ini ya di luar kewajaran kan gitu ya, di luar kepatutan dan di luar kepantasan menurut saya gitu ya. Apalagi kita orang timur ya, masalah rumah tangga ini diumbar di muka umum kan gitu ya. Tentu kita mengambil langkah-langkah tegas gitu ya, gitu. Sebelum melaporkan ini sempat komunikasi dengan Ibu Marlina mungkin? Kebetulan jalur komunikasi saya udah diblokir semua sama dia, gitu. Dari antar kuasa hukum ada yang disampaikan Bang? Nggak ada. Kami baik dengan kuasa hukumnya Marlina belum ada komunikasi sama sekali. Dan perlu rekan-rekan media catat bahwa pelaporan kami ini adalah yang kedua. Jadi klien kami udah pernah melaporkan ke Bareskrim. Tapi bukan Marlina yang dilaporkan, tapi adiknya. Adiknya Marlina udah dilaporkan dan udah terbit dari Bareskrim tanggal 14 September. Jauh hari sebelum Marlina bikin LP di Polda Metro Jaya. Adiknya Marlina Oktoria yang bernama Yohanes Stephen alias Panca ya. Kita laporkan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 4 tahun. Kenapa akhirnya melaporkan adiknya? Karena adiknya di dalam salah satu akun YouTube KH Infotainment, dia menyampaikan bahwa klien saya ini tidak apa aja? Ya.
melakukan dugaan Enggak, sebagai seorang apa? sebagai nggak ada otaknya gitu. Iya, bahwa klien saya ini nggak ada otaknya karena diduga melakukan yang disampaikan sama kakaknya itu Marlin Oktoria bahwa melakukan seks menyimpang. Jadi dibilang klien saya ini sebagai nggak ada otaknya. Dan kita udah laporkan ke Barreskrim dan laporan udah terbit. Bahkan perkara ini sekarang sudah dilimpahkan di Polda Metro Jaya. Seperti itu. Waktu masih menikah dulu kenal sama sosok adiknya Bu Marlina ini Bu? Ya kenalnya cuma waktu nikah aja. Waktu nikah dia hadir, ya. Kakaknya juga hadir, dari keluarganya hadir semua ya, gitu. Abi, Di kemarin kan Marlina melaporkan KDRT itu karena Abi dulu menjatuhkan talak, alasannya seperti itu. Nah sebenarnya pernikahan Abi dengan Marlina itu sekarang apa ya statusnya, masih atau sudah tidak? Ini ya saya yang jawab. Talak itu sudah dijatuhkan dari tanggal 6 September. Jadi jauh-jauh hari sebelum Marlina bikin LP, talak sudah dijatuhkan dari tanggal 6 September. Karena ini kepernikahan secara agama, talak itu nggak harus melalui KUA atau pengadilan agama. Jadi secara lisan itu udah jatuh talaknya, seperti itu. Tapi itu diucapkan langsung di depan. Diucapkan langsung secara lisan, beliau di rumahnya yang di Depok. Jadi bukan via WA atau via medsos, beliau datangi langsung. Begitu datang dia minta talak, dia penuhi keinginannya untuk ditalak. Seperti itu. Makanya ini diantaranya yang mau kita sampaikan ke MUI Pusat, bahwa menurut MUI Pusat seorang istri dari hukum Islam yang menggugat minta cerai ke suaminya tanpa alasan yang syar'i yang dibenarkan oleh hukum Islam, itu ancamannya itu tidak bisa mencium wangi surga. Intinya seperti itu. Pak, kalau terkait laporan kemarin Pak, adanya Ya. dugaan KDRT itu gimana Pak dari pihak Bapak terkait Ya, laporan kemarin? silakan saja, itu kan haknya dia mau melakukan laporan apapun, menganggap klien kami itu melakukan KDRT, melakukan penyimpangan seksual, itu haknya mereka. Itu mereka punya hak untuk melakukan upaya hukum, silakan saja. Yang penting nanti pada tahap pembuktian bisa nggak itu dibuktikan bahwa klien kami itu melakukan KDRT, ini seperti itu. Audio Jungle.